Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Andi Saifuddin Farij, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Jepara. Di sini saya akan memaparkan gambaran diri saya sebagai guru penggerak di SMP Negeri 1 Jepara setelah saya lulus dari program guru penggerak sebagai bentuk penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.2. Gambaran diri saya setelah lulus program pendidikan guru penggerak, saya telah memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan mandiri. Dan tentunya saya tidak hanya tergerak dan bergerak sendiri, tetapi telah mencapai tahap mampu menggerakkan orang lain dengan cara yang strategis dan konsisten. Terlatih memilih cara kerja otak sistem berpikir lambat, mampu memanfaatkan 5 kebutuhan dasar sebagai kekuatan motivasi diri dan orang lain, menggunakan strategi yang tepat sesuai tahap perkembangan usia murid atau orang lain. Kemudian memiliki karakter dalam diri sesuai profil pelajar Pancasila, sehingga dapat menjadi teladan bagi murid saya. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menggambarkan kegiatan keseharian yang dapat menggambarkan diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Tentunya terkait tugas saya sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, terkait dengan hal itu, saya akan melakukan perubahan-perubahan kebiasaan saya yang semula belum sesuai saat menuntun murid di dalam kelas, sehingga menjadi selaras dengan nilai guru penggerak dan tujuan pendidikan nasional. Dalam kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, kita agar lebih memudahkan memahami apa yang saya sampaikan, maka di sini kegiatan tersebut saya bagi menjadi kegiatan pendahuluan pembelajaran, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada halaman ini, Bapak Ibu Guru bisa melihat peta konsep yang telah saya buat mewakili garis besar dari apa yang saya sampaikan, yaitu pada kegiatan pendahuluan saya akan melakukan beberapa perubahan, misalnya pada kegiatan membiasakan berdoa dengan khusyuk. Saat ini dalam kegiatan berdoa, jika dalam satu kelas siswa terdapat siswa yang dari agama berbeda-beda, maka kegiatan berdoa tersebut dilaksanakan di dalam hati, tidak dilafalkan. Kemudian sebagai wujud menanamkan nilai toleransi dan kebinekaan, hal itu perlu dilakukan. Tetapi jika di kelas tersebut seluruh siswa beragama Islam, maka dalam kegiatan berdoa saya meminta mereka untuk melafalkan dengan jelas. Misalnya dengan doa Robbi zidni ilma warzuqni fahma dan seterusnya. Saya memiliki gambaran saat di dalam kelas yang heterogen agamanya, kegiatan berdoa akan lebih khusyuk dan lebih mengena, menanamkan nilai-nilai yang baik jika tetap dilafalkan dengan jelas, namun menggunakan bahasa yang dapat mewakili keberagaman di dalam kelas tersebut, sehingga nilai-nilai kebinekaan, kemudian toleransi tetap tersampaikan, dan tentunya nilai keimanan dan ketakwaan terwujud, kemudian terasa lebih bermakna karena dilafalkan. Berikut contoh kalimat doa yang ingin saya terapkan. Ya Tuhan kami, segala puji bagimu. Ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, dan guru-guru kami. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Mudahkanlah kami memahaminya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti. Bimbinglah kami menjadi manusia merdeka. Amin. Hal yang kedua yang ingin saya terapkan pada kegiatan pendahuluan yaitu membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Kesepakatan kelas sudah pernah saya terapkan dan sering sebelumnya, tentunya sebelum saya menjadi calon guru penggerak. Tetapi kesepakatan yang saya buat mungkin belum berpihak kepada murid. Maka dari itu saya ingin membiasakan diri membuat kesepakatan kelas setiap memulai pembelajaran sehingga memberikan rasa nyaman bagi murid. Diawali dengan guru memberikan contoh, dilanjutkan murid memberikan saran kesepakatan, dan meminta seluruh siswa untuk menanggapi apakah kira-kira kesepakatan yang sudah dibuat ada yang perlu diubah, ada yang perlu ditambah, atau adakah yang perlu dikurangi. Dengan latihan setiap hari,
sedikit demi sedikit akan mengubah cara berpikir negatif murid dengan penguatan-penguatan positif yang ada di dalam kesepakatan kelas tersebut. Berikut ini adalah contoh kesepakatan kelas yang saya buat, dan tentunya masih banyak kekurangan karena saya masih berusaha untuk belajar membuat kesepakatan yang bisa berpihak pada murid dan tentu berisi penguatan positif. Menurut saya, kesepakatan kelas haruslah ditulis dengan kalimat-kalimat yang panjang, yang lengkap, dan di situ terdapat penguatan positif. Misalnya pada poin yang ke-8, kami anak yang ceria, suka memberikan salam dan senyum saat bertemu, serta menyapa orang lain. Menyisipkan kalimat positif menurut saya sangat perlu, karena dari pengalaman saya dan sepengetahuan saya, umumnya manusia tidak dapat mengikuti perintah yang berisi kalimat negatif. Misalnya, jangan pikirkan tentang gajah, maka yang ada dalam pikiran Anda adalah tentang gajah. Kegiatan ketiga yang ingin saya terapkan pada pendahuluan yaitu menggali informasi tentang kondisi siswa dengan pertanyaan pemantik. Sebenarnya kegiatan ini sering saya lakukan, tetapi dari kegiatan-kegiatan saya sebelumnya, pertanyaan pemantik atau istilahnya apersepsi saya lakukan hanya untuk mencari tahu pengetahuan awal siswa. Setelah saya nantinya lulus dari kegiatan pendidikan program pendidikan guru penggerak, maka saya telah memiliki pengalaman yang cukup. Kemudian sebagai guru penggerak, saya juga mampu membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mencakup aspek berikut, yaitu bakat dan minat sesuai dengan materi, kemampuan awal siswa, dan berisi motivasi kepada siswa. Berikut adalah contoh pertanyaan pemantik yang saya buat dari materi pencernaan. Selanjutnya, kegiatan keempat yang ingin saya kembangkan terkait dengan pendahuluan pembelajaran yaitu membuat permainan yang menyenangkan, yang berpihak pada murid dan tentunya memiliki muatan inovatif. Sejak awal saya berusaha memperkaya diri saya dengan permainan yang meningkatkan motivasi dan memicu siswa yang masih pada fase D, yaitu seperti siswa saya di SMP Negeri 1 Jepara. Mereka menjadi merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran IPA yang kadang-kadang oleh beberapa siswa itu dianggap sulit. Salah satunya yaitu dengan cara membuat lagu-lagu pembelajaran. Dan pembuatan lagu-lagu ini masih baru pada proses awal, karena saya baru membuat sekitar 5 lagu. Dan ingin terus saya kembangkan, sehingga pada 3 tahun mendatang saya memiliki banyak koleksi lagu pembelajaran, bahkan di setiap materi, di setiap tingkat mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Berikut adalah contoh lagu pembelajaran yang sudah saya buat. Lihat ginjalku ada 3 lapis, ada yang korteks, medula, dan pelvis. Setiap urin ginjal ke ureter, simpan vesika, berakhir uretra. Lihat nefronku ada glomerulus, ada TKP, Henle, dan TKD. Setiap urin pasti difiltrasi, direabsorpsi, dan diaugmentasi. Semangat, saya mau semangat. Selanjutnya kita kembali kepada peta konsep yang awal tadi, yaitu pada kegiatan inti atau pada proses pembelajaran. Saya menggambarkan diri saya nanti pada beberapa tahun mendatang setelah saya lulus program guru penggerak. Saya memiliki metode-metode yang sangat bervariasi dan juga menyenangkan serta inovatif. Kemudian saya juga memiliki banyak pilihan media untuk di setiap materi pembelajaran IPA dan di setiap tingkat. Pada kegiatan pembelajaran nantinya saya akan berusaha untuk membuat metode-metode
pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan tentunya membiasakan kegiatan berkelompok, sehingga siswa terpacu tertanam nilai-nilai inovatif, mandiri, dan kolaboratif mereka. Beberapa metode yang ingin terus saya kembangkan untuk memupuk nilai kolaboratif dan inovatif pada diri siswa antara lain yaitu mereka akan membuat storytelling. Sementara metode ini belum pernah saya terapkan, tetapi saya punya angan-angan. Nantinya saya akan mampu untuk membuat metode tersebut. Metode ini saya terinspirasi saat saya menonton video di YouTube ketika saya melihat channel tersebut tentang storytelling. Dia bercerita tentang sebuah kasus kriminal ataupun hal-hal yang lain. Ketika saya menyimak, saya merasa tertarik dan ingin mendengarkan, dan saya pikir kalau ini diterapkan di dalam kelas mungkin siswa akan bisa lebih kreatif lagi dan tentunya mengasah kemampuan inovasi mereka serta kolaborasi mereka. Selanjutnya, metode yang ingin saya kembangkan yaitu membuat video pembelajaran yang dilaksanakan secara berkelompok. Jadi tentunya hal itu diawali dengan berdiskusi. Hal ini sebenarnya sudah saya awali sejak tahun 2021. Pada waktu itu saya mengajar kelas 8, saya meminta mereka untuk berkelompok membuat video yang mana mereka sebagai pengisi di dalam video tersebut dan menyampaikan materi pembelajaran. Meskipun hasilnya pada waktu itu sangat-sangat kurang, dan setelah saya evaluasi, barangkali cara saya dalam menyampaikannya atau mungkin dalam mengarahkannya, memfasilitasinya masih sangat kurang. Kemudian pada tahun ini saya coba kembali dan saya perbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan hasilnya sudah lumayan ada peningkatan, tetapi saya masih belum merasa puas dengan hasil yang saya peroleh hari ini. Di sini saya tampilkan salah satu video yang telah dibuat oleh siswa saya. Saya merasa nantinya akan saya evaluasi lagi supaya video yang mereka buat hasilnya lebih baik, dan tentunya ini dibutuhkan kemampuan guru untuk memberikan fasilitasi yang lebih baik lagi. Metode ketiga yang ingin saya kembangkan lebih jauh lagi yaitu peta konsep. Saya menerapkan peta konsep ini juga berawal dari saat saya membaca buku tentang mind map. Dan yang membuat saya sangat tertarik waktu itu adalah salah satu analogi yang ada di dalam buku tersebut. Yang saya ingat di situ digambarkan bahwa otak kita itu seperti sebuah ruangan yang luas, misalnya seperti sebuah perpustakaan, yang di dalamnya banyak informasi yang masuk, digambarkan seperti sebuah buku di dalam perpus tersebut. Kalau buku itu berserakan, tidak ditata dengan rapi, maka akan sangat sulit menemukannya. Begitu juga informasi yang masuk ke dalam otak kita, jika dia berserakan, tidak ditata dengan rapi, maka untuk menggalinya kembali, mengingatnya kembali akan sangat sulit. Sehingga saat informasi itu ditata rapi, maka akan lebih mudah untuk memanggilnya atau mengingatnya kembali. Nah, saya ingin ketika nanti saya mengajari dalam kelas, siswa saya membuat peta konsep agar materi-materi yang telah mereka dapatkan sudah masuk ke dalam ingatan mereka, mudah untuk dipanggil kembali ketika mereka mengingatnya, dan juga tentunya lebih menyenangkan. Metode keempat yang ingin saya kembangkan mendatang ialah tentang metode dubbing yang saat ini memang belum saya praktekkan. Saya berencana nantinya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan guru TIK ataupun dengan guru bahasa Indonesia, supaya ketika menerapkan metode ini bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, tentunya untuk meminimalisir kegagalan seperti saat saya menerapkan metode membuat video pembelajaran pada cerita sebelumnya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran.
Pembelajaran bisa lebih optimal, tentunya tidak hanya didukung dengan metode yang inovatif, metode yang menarik, menyenangkan, tetapi dengan media yang mendukung dan media yang sesuai dengan keadaan kondisi siswa saat ini. Kedepannya saya akan berusaha untuk berlatih terus supaya bisa memiliki banyak pilihan media yang nantinya bisa saya gunakan untuk menguatkan khususnya keterampilan literasi dan lebih khususnya lagi yaitu literasi digital siswa. Sejauh ini ada beberapa aplikasi atau media yang sering saya gunakan untuk mengasah kemampuan mereka dalam literasi digital. Misalnya saya menggunakan aplikasi Android yang ada di Play Store yang pernah saya terapkan, yaitu Human Body Mail 3D Scenes. Nah, itu sangat lengkap karena berisi tentang sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan lain-lain. Kemudian aplikasi 3D Cellworld yang memudahkan kita untuk melihat sel dari bentuk 3 dimensinya. Kemudian menggunakan aplikasi Canva. Selain memperkaya diri dengan kemampuan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti yang saya sebutkan tadi, saya yang diberikan amanah sebagai kepala laboratorium IPA sudah ada rencana setelah selesai kegiatan pendidikan guru penggerak, saya akan mengikuti pelatihan kepala laboratorium. Harapannya setelah saya mengikuti pelatihan tersebut, pengembangan diri saya menjadi lebih baik lagi, terutama dalam menata laboratorium IPA yang ada di SMP Negeri 1 Jepara, sehingga memberikan sarana yang lebih baik kepada peserta didik saya. Dan tentunya hal tersebut bisa terwujud jika adanya kolaborasi antara saya dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran IPA lainnya di SMP Negeri 1 Jepara. Ada kegiatan penutup sejauh ini yang ingin saya kembangkan, yaitu kegiatan refleksi. Yang semula sepemahaman saya, kegiatan refleksi itu hanya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa setelah menerima pembelajaran. Tetapi setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, ternyata refleksi memiliki banyak fungsi. Kegiatan refleksi ternyata memiliki manfaat yang lebih luas dari yang saya kira selama ini. Refleksi seharusnya dapat menggali informasi lainnya, seperti misalnya perasaan yang dimiliki siswa saat menjalani proses pembelajaran tersebut, kemudian momen-momen yang berkesan dan tindakan apa yang diperlukan untuk kedepannya, untuk meningkatkan hasil yang diinginkan. Demikian paparan dari saya tentang gambaran saya nantinya setelah lulus program guru penggerak. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ketidaksesuaian dengan teori yang ada, mohon masukan, mohon bimbingannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.